Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai tahun 1679 m. dalam bukunya Leviden pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero, 106-43 SM pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. 1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982. Pedoman Pelaksanaan Kitab UNDANG. 2. Kranenbuk, 1975. Ilmu Negara Umum, Jakarta Pratnya Paramita. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. B. Alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara RI adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia.
Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, individu, yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan krimi. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan undang-undang yang memberi perintah dan larangan. KUHP. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Lembaga Penegakan Hukum. Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang, terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Petik 2. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengatur
Lembaga Peradilan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. Wakaf dan Sadakat As-Subhedding. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha NEGARAADALHADMINISTRASINEGARAYANG melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata.
Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa RAT penegak hukum SERI memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Lembaga kehakiman, negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945 dalam Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.